Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sekota Banjarmasin digelar Selasa 4 November tadi di satu hotel di Banjarmasin. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda menegaskan angka kekerasan bukan sekedar data, tapi potret nyata kondisi sosial yang harus diubah bersama. Data menunjukkan pada tahun 2024 ada 180 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Dan hingga September 2025 sudah ada 139 korban. Meningkatnya laporan ini menandakan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi menormalisasi kekerasan. Ananda menyebut peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor adalah hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, KRPPA, serta Relawan Sapa yang hingga kini sudah terbentuk 11 KRPPA dan 2 kelurahan sedang mengikuti penilaian tingkat provinsi. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin atas pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan ini. Semoga ilmu dan semangat yang tercurah bisa berjalan ke setiap sudut Kota Banjarmasin dan menjadikan kota kita lebih aman serta layak anak dan perempuan. Hadirin yang perlu hormati, data menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarmasin masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024 tercatat 180 kasus dan hingga September 2025 sudah ada 139 korban. Dengan kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak menimpa perempuan dan anak. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada cerita nyata tentang luka, kehilangan, dan harapan. Di sisi lain, peningkatan pelaporan ini menunjukkan keberhasilan kita dalam mengedukasi masyarakat agar berani bersuara dan tidak menormalisasi kekerasan. Dalam hal ini, peran KRPPA dan Relawan Sapa menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam upaya memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Banjarmasin M. Ramadan menyatakan pelatihan diikuti 65 peserta dari unsur lurah, tokoh masyarakat, pegiat anti kekerasan, dan lembaga pendidikan. Selama 2 hari peserta dibekali narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar mampu memitigasi risiko kekerasan di lingkungannya masing-masing. Ada 65 orang dari sebagian lurah yang sudah KRPPA, Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, selama 2 hari dari narasumber dari Kementerian PPA RI. Harapannya memang bagaimana kita memitigasi resiko terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah sekitarnya masing-masing. Kita juga melibatkan lintas sektor dari tokoh masyarakat, kemudian pegiat anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal-hal yang sensitif bisa terjadi di lingkungan kelurahan RT bisa ditangani sedini mungkin. Dan bagaimana cara melapornya, kemudian bagaimana menanganinya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ramadan menambahkan sistem pelaporan kini lebih mudah diakses. Jika kasus bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, maka mekanisme lokal diprioritaskan. Namun untuk kasus hukum, warga dapat melapor melalui layanan darurat 112 agar dapat segera ditangani oleh OPTD PPA dan tim Satgas. Eko Anggoro, Banjar TV.